Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai materinya kaidah penjajahan, cuma bagian kedua. Bagian kedua ini yang dibahas ada dua, yaitu notasi faktorial sama permutasi. Sebelum kita mulai pembahasan, kita awali dulu dengan membaca doa ya. Semoga nanti apa yang saya jelaskan mudah untuk dipahami, serta tentunya kalian dan keluarga serta pula Bapak Ibu guru senantiasa tetap diberikan kesehatan selalu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Kita awali mulai dari pembahasan yang paling utama, yaitu notasi faktorial. Definisi dan notasi faktorial. Jadi misalkan ada n bilangan asli, notasi faktorial dari n itu dinotasikan dengan n tanda seru. Jadi ini bacanya n faktorial. Untuk cara perhitungannya sebagai berikut. Jadi n faktorial sama dengan n dikalikan n-1 dikalikan n-2 kalikan n-3 sampai dia dikalikan 1. Jadi ini selisihnya min 1 lagi, min 1 lagi, min 1 lagi sampai 1. Dengan 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Kemudian contoh soalnya ada 1A dan 1B. Kita mulai pembahasan yang 1A dulu. Tentukan nilai faktorial berikut ini, jadi 7 faktorial per 5 faktorial. Penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk 7 faktorial diuraikan 7 kali 6 kali 5, sebenarnya kali 4 sampai 1 kan ya. Ini kenapa dipotong sampai 5 faktorial? Toh sama kan, 5 faktorial juga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang bawah juga sama. Kenapa kalau dipotong sampai 5 faktorial? Karena ini bisa dicoret atas dengan bawah. 5 faktorial habis, dengan yang bawah habis, 7 kali 6 hasilnya 42. Sedangkan untuk yang 1B, 8 faktorial per 3 faktorial dikalikan 6 faktorial. 8 faktorial diuraikan 8 kali 7 kali 6 faktorial. Jadi kenapa 6 faktorial berhenti? Karena bisa dicoret dengan yang bawah 6 faktorial. Oke. Sedangkan 3 faktorialnya diuraikan 3 kali 2 kali 1. 6 faktorialnya dicoret habis, 8 kali 7. Kemudian bawahnya 3 kali 2 kali 1. Nah ini bisa kalian coret, 8 bagi 2 4. Nah ini 2 nya habis. 4 kali 7 kan 28 ya. 3 kali 1 3. Hasilnya 28 per 3. Kemudian ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nyatakan bentuk berikut dalam bentuk faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 dibagi 1 kali 2 kali 3 kali 4. Penyelesaiannya sebagai berikut. 8 kali 7 kali 6 kali 5. Kalau atasnya saya kalikan lagi 4, 3, 2, 1. Yang bawah juga harus sama 4, 3, 2, 1. Oke, maka yang atas 8 sampai 1 ini 8 faktorial. 1, 2, 3, 4 ini 4 faktorial. Sedangkan 4 sampai 1 ini 4 faktorial. Oke. Jadi kalau misalkan atas dikalikan 4, 3, 2, 1 ya bawah 4, 3, 2, 1. Kalau atasnya misal ya ini sampai 4, kamu kalikan 3, 2, 1, berarti bawahnya ya 3 kali 2 kali 1 ya. Bentuk faktorialnya 8 faktorial per 4 faktorial dikali 4 faktorial. Kemudian ke contoh yang ketiga. Tentukan nilai n jika n faktorial dikurangi n-2 dalam kurung faktorial per n-1 faktorial itu sama dengan 1. Penyelesaiannya gini. N faktorial dikurangi dengan n-2 faktorial, itu saya jabarkan, n faktorialnya kan n kali n-1. Kemudian dikalikan n-2 faktorial, sedangkan n-2 faktorialnya tetap min n-2 faktorial. Kenapa ini berhenti sampai n-2 faktorial? Karena nanti bisa dicoret dengan yang bawah. Jadi n-1 faktorial kan diuraikan n-1 kalikan n-2 faktorial. Jadi selisih 1 terus ya. N-2 faktorial ini dicoret dengan yang bawah. Karena ini pengurangan harus dicoret dua-duanya. Ini yang sebelah kiri dicoret, yang kanan juga dicoret. Sama dengan satunya juga ada pedang. Otomatis hasilnya n-1 sudah ditulis, n-2 faktorial tadi sudah dicoret habis, min n2 faktorialnya sisa 1. Dicoret bukan 0, tapi kalau dicoret dibagi sisanya 1. Ada min ya mungkin ya. N-1 nya ditulis, ingat n-2 faktorialnya sudah dicoret ya. Nah ini saya pindah ke atas, jadi n kalikan n itu kan n kuadrat, hasilnya kayak gini. N kalikan min 1 berarti min n,
sedangkan min 1-nya tetap. N-1 yang bawah masih tetap, tak pindah ke atas. N-1 kali 1 itu tetap N-1. N kuadrat min N-1, kalau N kuadratnya saya tulis lagi, min N-nya tetap. N-nya kan yang kanan positif, pindah ke kiri jadi negatif. Min N lagi, min 2N. Sedangkan min 1 pindah jadi plus 1. Min 1 tambah 1 kan 0, tidak usah ditulis, atau ditulis di kanannya 0. N kuadrat min 2N difaktorkan dengan mengeluarkan N-nya, jadi N keluarkan 1, sisa 1, N keluarkan 1, sisa min 2. Otomatis yang kiri N sama dengan 0, sedangkan yang kanan N min 2 sama dengan 0 itu kalau min 2-nya pindah ruas, N-nya sama dengan plus 2. Maka yang memenuhi itu N-nya sama dengan 2. Kenapa 0 tidak memenuhi? Karena ketika dimasukkan di sini 0, misalkan ini N tak ganti 0 ya, 0 min 2 itu kan min 2 faktorial. Nah, kalau angka negatif faktorial itu tidak memenuhi, jadi tidak ada bilangan faktorial yang itu angkanya negatif. Jadi min 2 faktorial tidak ada, min 3 faktorial yang tidak ada atau tidak memenuhi, dan seterusnya. Kebagian berikutnya permutasi. Permutasi itu dibagi menjadi 3 bentuk. Ada permutasi unsur yang berbeda, kemudian permutasi unsur sama permutasi siklis atau melingkar. Kita bahas dulu yang awal ini, permutasi unsur yang berbeda. Permutasi itu definisinya merupakan cara penyusunan suatu percobaan atau suatu kejadian yang memperhatikan urutan. Misalkan kita memilih 2 orang yang akan menjadi ketua dan bendahara ya, dan yang terpilih adalah si A dan B. Jika A menjadi ketua dan si B menjadi bendahara, maka susunan ini akan berbeda dengan si B ketika menjadi ketua dan si A menjadi bendahara. Beda, kalau ini A-nya ketua, nah ini B-nya yang ketua. Itu kan otomatis 2 kejadian atau 2 urutan yang berbeda. Sehingga AB tidak sama dengan BA, pada permutasinya ini dinamakan bentuk permutasi. Jadi AB tidak sama dengan BA. Atau kejadian pertama dengan kejadian kedua itu berbeda. Sedangkan contoh-contoh kejadian yang merupakan permutasi atau kejadian yang memperhatikan urutan, yaitu salah satu contohnya bisa pemilihan kepengurusan, ketua OSIS, wakil ketua, dan lain-lain, penyusunan cara duduk, posisi dalam berfoto, menyusun angka, kemudian menyusun plat nomor, dan pemilihan juara dalam lomba. Penyusunan cara duduk ini harus satu deret ya, bukan melingkar. Kalau melingkar nanti masuk permutasi siklik atau melingkar. Kemudian rumus permutasinya itu seperti ini. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Jadi P atasnya N, bawahnya R, atau N-nya di kiri, P, kemudian R-nya di kanan. Ini indeks ya, N-nya tidak boleh huruf besar atau dia indeks ditaruh bawah kecil ya. R-nya juga huruf kecil, atau bisa N-nya di atas, di bawah, atau N-nya yang di atas sebelah kiri boleh, di bawah sebelah kanan, R-nya ya tidak apa-apa ya. Rumusnya N faktorial per N min R faktorial. N-nya itu merupakan banyaknya unsur yang tersedia, sedangkan R-nya itu permutasi R-nya atau penempatannya yang diinginkan. Jadi R merupakan banyak penempatan unsur tersebut yang diinginkan. Kemudian untuk contohnya di sini nomor 4 ya. Sekolah SMA NO1 Gresik setiap tahun akan mengadakan acara pentas seni. Biasanya 8 bulan sebelum acara tersebut, para siswa melakukan pemilihan untuk jabatan ketua dan sekretaris. Setelah melalui seleksi, terdapat 5 kandidat yang mendaftarkan diri, yaitu Ayu, simbolnya A, Beni, simbolnya B, Charlie, Dinda, dan Edo. Bagaimana kita mengetahui banyak cara memilih ketua dan sekretaris untuk acara pentas seni sekolah tersebut? Pengerjaannya ada 2 cara. Yang pertama, kita daftar saja seluruh kandidat. Jadi bisa ketuanya itu si A, sekretarisnya si B. Bisa ketuanya si A, sekretarisnya C. Ketuanya si A, sekretarisnya D, atau ketuanya A, sekretarisnya E. Sampai ketuanya kita rombak lagi B, sekretarisnya A, dan seterusnya. Nah ini ketemunya sampai yang terakhir itu ketuanya E, sekretarisnya D. Sehingga total ada 20 cara penyusunan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 kali 4 hasilnya 20 cara. Untuk cara yang kedua itu bisa menggunakan permutasi. Tadi kan ada 5 orang ya. Jadi ada 5 orang. Terus jabatannya ada ketua sama sekretaris, berarti 2. 5 permutasi 2.
Sehingga hasilnya 5 faktorial, atas ya, 5 faktorial dibagi dengan atas kurangi bawah, 5 kurangi 2 faktorial. 5 kurangi 2 faktorial kan 3 faktorial ya. Jadi 5 faktorialnya diuraikan 5 kali 4 kali 3 faktorial, terus dicoret dengan yang bawah, 5 kali 4 hasilnya 20 ya. Jadi banyaknya susunan pengurus acara pentas seni tersebut adalah 20 cara. Kemudian ke bagian berikutnya, permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama itu bedanya dengan permutasi unsur yang berbeda itu terletak di mananya. Kalau permutasi unsur yang sama itu ada beberapa unsur yang sama. Misalkan kalau huruf ya, ada huruf A yang lebih dari satu, atau huruf yang lain lebih dari satu, itu termasuk unsur yang sama. Misalkan dari n unsur terdapat K1, K2, K3 sampai Kd, unsur yang sama dengan K1 ditambah K2 tambah K3 ditambah Kd kurang dari sama dengan n. Banyaknya permutasi dari n unsur tersebut adalah P permutasi n, K1, K2, K3, Kd. Ini merupakan unsur-unsur yang melebihi dari satu karakter. Ini perumusannya n faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial sampai Kd faktorial, tergantung dari banyaknya objek yang sama atau kembar. Contoh soalnya gini, berapa banyak kata berbeda yang dapat disusun dari huruf dari kata Agustus? Untuk yang A, itu kenapa termasuk permutasi unsur yang sama? Karena Agustus itu ada huruf S yang double 2, U yang double 2. Jadi kalau ada yang double, ada yang lebih dari satu, yang kembar, itu pakai permutasi unsur yang sama. Sedangkan kalau katanya beda semua Pak, tidak ada yang sama-sama sekali, ini pakai permutasi unsur berbeda. Agustus itu total hurufnya ada 7, jadi A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Yang kembar S-nya 2, yang kembar lagi U-nya 2. Untuk yang satu huruf enggak usah ditulis ya. Jadi permutasinya 7 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial diuraikan 2 kali 1, ini 2 kali 1-nya dicoret. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 itu hasilnya 1260 ya. Sehingga banyaknya kata baru dari kata Agustus adalah 1260 kata. Kemudian yang B, hampir mirip, matematika. Kita data dulu penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk kata matematika total ada 10 huruf, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 huruf ya. Banyaknya huruf A ada 3, 1, 2, 3. Banyaknya M ada 2. P-nya ada 2 ya, yang satu tidak usah ditulis ya. Otomatis penyelesaiannya tinggal 10 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial ya. Misal A-nya ada 4 ya, berarti 4 faktorial ya. Diuraikan 10 faktorialnya itu 10 kali 9 kali 8 sampai 1. 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Kalau misalkan disederhanakan ini dicoret-coret 3, 2, 1 dicoret, 4 dibagi 2 bagi 2 habis, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5, hasilnya itu 151.200 kata. Ini kalau dari kata matematika. Sedangkan untuk yang materi terakhir itu permutasi siklis atau siklik atau melingkar. Permutasi siklik atau siklis merupakan permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Pada permutasi siklis, salah satu unsur ditetapkan sebagai titik acuan. Misalkan dari n unsur yang berbeda yang tersusun melingkar, banyak permutasi siklis dari n unsur tersebut dinyatakan dengan P atau permutasi siklis sama dengan n-1 faktorial. Jadi ini rumusnya, n-1 faktorial. Ini kalau ada melingkar pakai rumus ini. Kemudian contoh soalnya di contoh soal nomor berikut ini ya, Wati dan Indah beserta 3 teman lainnya duduk melingkar pada meja bundar. Tentukan banyak susunan duduk berbeda jika Wati dan Indah selalu harus duduk bersama. Ini salah ketik, seharusnya duduk bersama. Penyelesaiannya, karena Wati dan Indah harus bersama, maka kita blok mereka atau kita anggap mereka satu orang sehingga totalnya ada 4. Karena di asalnya ada 5 ya. Jadi 3 tambah 2 kan 5. Karena Wati dan Indah dianggap 1 berarti totalnya 4. Formulasi siklisnya 4 min 1 faktorial. Jadi 4 ini kita tulis n-nya diganti 4. Itu kan 4 min 1 kan 3 ya. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, 6 cara.
Dua orang yang kita blok, Wati dan Indah itu bisa ditukar-tukar posisinya. Bisa Wati dulu habis Indah, atau Indah dulu bisa Wati. Yaitu totalnya ada 2 cara. Nah, sehingga totalnya 6 kali 2 sama dengan 12. Kenapa kok dikali kok tidak ditambah? Karena perkalian itu kan tanda bunyinya dan. Kalau dan itu harus dipilih dua-duanya. Jadi dipilih dua-duanya. Yang dipilih itu ya Wati dan Indah serta semuanya harus dipilih secara bersamaan sehingga dikalikan. 6 kali 12, 6 kali 2 hasilnya 12 cara. Itu untuk contoh permutasi siklik. Demikian ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.